Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Alhasanah dengan NIM 1057311092223 dari kelas AK23D, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ainun Ariza, SPD MSI. Yang mana materi dan studi kasus yang akan saya sampaikan yaitu mengenai analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut video pembahasannya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membawakan studi kasus dari materi analisis laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sekilas tentang perusahaan. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau yang dikenal dengan nama Sari Roti adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 1995. Berikut adalah ringkasan sejarah perusahaan atau company milestone sejak tahun 1995 sampai sekarang. Pada tahun 1995 berdiri sebagai perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. 1996 beroperasi secara komersial dengan memproduksi roti atau sari roti dan mengoperasikan pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat. 2001 meningkatkan kapasitas produksi dengan menambahkan 2 lini mesin roti dan roti manis. 2003 mengubah nama perseroan dari PT Nippon Indosari Korporindo. 2005 mengoperasikan pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur. 2008 mengoperasikan pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur. 2010 penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI. 2011 mengoperasikan 2 pabrik baru di Semarang, Jawa Tengah, dan Medan, Sumatera Utara. 2012 mengoperasikan pabrik ke-6 di Cibitung, Jawa Barat, serta menambahkan masing-masing 1 lini mesin pada 3 pabrik yang telah ada di Pasuruan, Semarang, dan Medan. 2013 mengoperasikan 2 pabrik baru di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Palembang, Sumatera Selatan. 2014 mengoperasikan 2 pabrik berkapasitas ganda di Purwakarta, Jawa Barat, dan Cikande, Banten. 2015 menerapkan standar ISO 9001. 2008 Quality Management System. 2016 menandatangani perjanjian patungan dengan Mondenisin Corporation pada tanggal 18 Februari 2016 untuk mendirikan perusahaan patungan yang bergerak dalam industri makanan di Filipina dengan nama Sarimonde Foods Corporation. 2017 Ekators melakukan penandatanganan perjanjian pembelian dengan para pemegang saham dari PT Prima Tokboga atau PTB terkait saham baru yang dilakukan PTB. Berikut adalah perbandingan laba rugi PT Nippon Korporindo Tbk dari tahun 2014 sampai 2017. Oke teman-teman, selanjutnya studi kasus. Berdasarkan tabel laporan laba rugi di atas dapat dilihat bahwa penjualan sari roti dari tahun 2014 sampai 2016 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan karena kenaikan beban usaha yang sudah dijelaskan pada analisa ekonomi di atas. Namun untuk melihat kinerja dari perusahaan tidak hanya dengan melihat angka-angka pada laporan keuangan saja, tetapi dapat melalui perhitungan rasio-rasio yang memiliki fungsinya masing-masing. Rasio-rasio keuangan membantu untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Selain itu, juga dapat menilai baik buruknya keputusan keuangan yang diambil. Berikut adalah rasio-rasio yang dimaksud. Pertama, rasio likuiditas. A. Rasio lancar atau current ratio. Dapat dihitung dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar per liabilitas lancar. Pada 2017 didapatkan nilai 2,26, 2016 didapatkan 2,96, dan 2015 didapatkan 2,05. Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. akuntanonline.com 2018. Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap hutang lancar, maka
maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. B. Rasio kas. Rasio kas adalah perbandingan antara kas dan setara kas dengan utang lancar. Nilai kas ratio akan menggambarkan kekuatan perusahaan dalam menutup utang lancar. Mereka menggunakan kas dan setara kas. Berikut adalah perhitungan rasio kas pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Rasio kas sama dengan kas setara kas per liabilitas lancar. Pada 2017 didapatkan 1,84, 2016 didapatkan 1,91, dan 2015 didapatkan 2,05. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa rasio kas perusahaan baik karena di atas 100% atau melebihi nilai 1 meskipun terus mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017. Diketahui bahwa rasio kas tahun 2015 sari roti adalah 2,05. yang berarti setiap satu liabilitas lancar akan dijamin oleh 2,5 kas dan setara kas perusahaan. Untuk tahun 2010, rasio kas menurun menjadi 1,91 yang berarti setiap satu liabilitas lancar akan dijamin oleh 1,91 kas dan setara kas. Rasio kas perusahaan kembali mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 1,84 yang berarti setiap Rp1 liabilitas lancar perusahaan akan dijamin oleh Rp1,84 kas dan setara kas perusahaan. C. Rasio cepat atau exit cash ratio atau quick ratio. Rasio cepat adalah perbandingan antara aktiva lancar berupa kas dan setara kas piutang usaha terhadap utang lancar. Semakin tinggi nilai dari rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menutup atau melunasi utang lancarnya. Berikut adalah perhitungan rasio cepat pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan rumus rasio cepat sama dengan kas tambah setara kas tambah piutang usaha per liabilitas lancar sama dengan 2016 didapatkan 2,16, 2017 didapatkan 2,78 dan 2018 didapatkan 1,93. Berdasarkan perhitungan rasio cepat pada perusahaan untuk tahun 2015 diperoleh angka 1,93 yang berarti setiap Rp1 utang lancar perusahaan dijamin oleh 1,93 aktivitas lancar, yaitu kas dan setara kas piutang usaha. Rasio cepat mengalami peningkatan signifikan di tahun 2016 menjadi 2,78 yang berarti setiap Rp1 utang lancar perusahaan dijamin oleh Rp2,78 aktivitas lancar, yaitu kas dan setara kas piutang usaha. Rasio cepat mengalami penurunan di tahun 2017, tapi tidak begitu besar perbedaannya. Angka yang diperoleh adalah 2,16, yang berarti setiap Rp1 utang lancar, perusahaan dijamin oleh Rp2,16 aktiva lancar, kas dan setara kas piutang usaha. Berdasarkan perhitungan rasio cepat di atas, dapat dilihat bahwa Sari Roti memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utang lancarnya. Dilihat dari hasil rasio cepat yang melebihi 100%, bahkan sudah melebihi mencapai angka 200% atau melewati nilai 1. 2. Rasio aktivitas. A. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan adalah rasio yang juga mencerminkan likuiditas suatu perusahaan dengan mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan. Jika hasil perhitungan rasio ini tinggi, maka perusahaan tersebut diyakini memiliki efektivitas perputaran persediaan yang berarti tidak ada barang yang menumpuk di gudang. Berikut adalah perhitungan rasio aktivitas pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per persediaan. Pada 2017 didapatkan 23,54, 2016 didapatkan 24,6, 2015 didapatkan 23,62. Berdasarkan perhitungan inventory turnover di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hasil yang diperoleh adalah 23,62 yang kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 14,96 atau 15 hari dan di tahun 2017 menjadi 15,29 atau 15 hari. Hal ini berarti bahwa Sari Roti membutuhkan rata-rata 15 hari dalam menjual persediaannya di tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan hasil perolehan ini dapat dilihat bahwa Sari Roti memiliki perputaran persediaan yang cukup baik
sekitar 2 minggu dalam melakukan penjualan. B. Rasio perputaran aset tetap. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktivitas tetap yang dimilikinya. Selain itu juga memperhatikan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitas tetapnya. Ketika nilai rasionya tinggi, perusahaan direfleksikan memiliki efektivitas proporsi aktiva tetap yang tinggi. Berikut perhitungan rasio perputaran aset tetap pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan rumus, rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan per aset tetap. Pada 2017 didapatkan 1,25, 2016 didapatkan 1,37, dan 2015 didapatkan 1,19. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil untuk tahun 2015 sebesar 1,19 kali, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 1,37 kali, dan menurun di tahun 2017 menjadi 1,25. C. Rasio perputaran aset. Perputaran total aktiva adalah rasio untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva perusahaan. Jika nilainya tinggi, maka perusahaan tersebut menunjukkan manajemen yang baik. Begitu pula sebaliknya. Berikut perhitungan rasio perputaran aset pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan rumus, rasio perputaran total aset sama dengan penjualan per total aset. Di 2017 didapatkan 0,55, 2016 didapatkan 0,45, dan 2015 didapatkan 0,80. Berdasarkan perhitungan di atas, total aset turnover tahun 2016 adalah 0,80 kali, yang berarti setiap Rp1 total aset ikut berkontribusi menciptakan Rp0,80 penjualan. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 1,85 dan menurun di tahun 2017 menjadi 0,55, yang berarti setiap satu total aset ikut berkontribusi menciptakan Rp0,85 dan 0,555 penjualan. D. Rasio perputaran piutang usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur secara rata-rata piutang yang telah terkumpul dalam 1 tahun. Rasio ini juga berguna untuk mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kredit yang dilakukannya. Jangka waktu pelunasan dapat diketahui dari angka jumlah hari piutang yang mana hal ini menggambarkan lamanya suatu piutang dapat ditagih. Semakin lama jangka waktu pelunasan, menggambarkan resiko kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih. Berikut adalah perhitungan rasio perputaran piutang usaha pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Rasio perputaran piutang usaha sama dengan penjualan per piutang usaha. 2017 didapatkan 7,67, 2016 didapatkan 8,99, dan 2015 didapatkan 8,74. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa tahun 2015 diperoleh hasil 8,74 yang kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 8,99 dan menurun di tahun 2017 menjadi 7,67. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti akan semakin rendah modal kerja yang digunakan karena sudah ditutup dengan kas yang berhasil ditagih. 3. Rasio rentabilitas. A. Margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio ini berkemampuan untuk mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap penjualan. Semakin besar rasionya, maka akan semakin baik pula kondisi keuangan tersebut. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan menutupi semua biaya-biaya atau biaya operasional lainnya. Berikut adalah perhitungan margin laba kotor pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan rumus margin laba kotor sama dengan laba kotor per penjualan. 2017 didapatkan 0,53, 2016 0,52, dan 2015 0,53. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil pada tahun 2015 sampai 2017, Sari Roti dapat menghasilkan 0,5 atau 53% laba kotor dari pendapatan bersih tahun tersebut. B. Margin laba bersih atau net profit margin.
Rasio ini berguna untuk mengukur rupiah laba bersih yang diperoleh dari setiap 1 rupiah penjualan dan kemudian untuk mengukur efisien biaya produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga, maupun pengelolaan pajak. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada penjualan tertentu. Berikut adalah perhitungan margin laba bersih pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Pada rumus margin laba bersih sama dengan laba bersih per penjualan. 2017 didapatkan 0,05, 2016 didapatkan 0,12, dan 2015 didapatkan 0,12. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil tahun 2015 dan 2016 margin laba bersih berada di posisi 12% dan 11%. Kemudian di tahun 2017 menurun hingga 5%, di mana disebabkan karena biaya usaha yang cukup meningkat di tahun 2017, menyebabkan laba bersih yang dihasilkan tahun tersebut pun menurun. C. Margin laba operasi. Operating profit margin mengukur persentase dari profit atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dari tiap penjualan sebelum dikurangi pajak dan bunga. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan akan berdampak baik karena perusahaan dianggap memiliki kemampuan dalam mendapatkan laba bersih tinggi. Berikut adalah perhitungan margin laba operasi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan rumus margin laba operasi sama dengan laba operasi per penjualan. Pada 2017 didapatkan 0,10, 2016 didapatkan 0,18, dan 2015 didapatkan 0,21. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil pada tahun 2015 sebesar 0,21 atau 21% yang menurun di tahun 2016 dan 2017 menjadi 18% dan 10%. Hal ini berarti bahwa Sari Roti memperoleh operating profit sebesar 21%, 18% dan 10% dari total penjualan yang dilakukan di tahun tersebut. D. Return on asset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan semua aktiva yang dimilikinya. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak. Semakin tinggi nilai rasio yang didapatkan, maka semakin baik kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba dengan memanfaatkan semua aktivanya. Berikut adalah perhitungan return on asset pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva. Di tahun 2017 didapatkan 0,03, 2016 didapatkan 0,10, dan 2015 didapatkan 0,20. Berdasarkan perhitungan di atas, Sari Roti menghasilkan ROA di tahun 2015 dan 2016 sebesar 10%. Setiap 1 rupiah aktiva menghasilkan laba bersih sebesar 10%, dan di tahun 2017 menurun hingga 3%. Hal ini disebabkan karena laba bersih di tahun 2017 yang menurun akibat beban usaha yang meningkat, sedangkan aktiva terutama pada kas dan setara kas yang meningkat hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. E. Return on equity atau ROE. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap 1 rupiah yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Berikut adalah perhitungan return on equity pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per ekuitas. Pada 2017 didapatkan 0,05, 2016 didapatkan 0,19, dan 2015 didapatkan 0,23. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil bahwa ROE selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan, terutama di tahun 2017 menjadi 5% dari sebelumnya, 23% di tahun 2015 dan 19% di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena laba bersih yang dihasilkan di tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 4. Rasio solvabilitas. A. Total debt to total asset ratio. Rasio ini mengukur persentase besar dana yang berasalnya dari utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Rasio ini menggambarkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, maka semakin aman. Berikut adalah perhitungan debt ratio pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan rumus total utang terhadap aset sama dengan
total utang per total aktiva 2017 didapatkan 0,38, 2016 0,51, dan 2015 0,56. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil untuk tahun 2015 0,56 atau 56%, kemudian terus menurun menjadi 51% di tahun 2016 dan 38% di tahun 2017. Dapat dilihat bahwa debt ratio perusahaan semakin aman di tahun 2017 yang sebelumnya melebihi angka 50%. B. Debt to equity. Rasio ini adalah perbandingan antara utang perusahaan dengan modal yang dimilikinya. Ketika rasio ini relatif tinggi, mencapai 100% atau lebih, berarti perusahaan memiliki modal yang relatif sedikit dibanding dengan total utangnya. Perusahaan sebaiknya memiliki besaran hutang tidaklah melebihi modal sendiri. Hal ini dimaksudkan agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil rasio ini semakin baik. Maksudnya adalah semakin kecil utang terhadap modal, maka semakin aman. Dapat dihitung dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total utang per total ekuitas. 2017 didapatkan 0,62, 2016 1,02, dan 2015 didapatkan 1,28. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil debt to equity ratio pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 100%, yaitu 128% dan 102%. Kemudian di tahun 2017 menurun menjadi 62%. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki modal yang lebih sedikit dibanding dari utangnya. Tapi pada tahun 2017 sudah cukup membaik, yang memiliki kemungkinan untuk menurun di tahun-tahun berikutnya. Analisa prospektif. Analisa prospektif memiliki perkiraan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan pusat dari penilaian efek untuk menghitung modal laba residu. Misalnya, membutuhkan proyeksi laba neto dan nilai buku ekuitas untuk memperkirakan harga saham terkini. Analisis prospektif berguna untuk menguji viabilitas rencana strategi perusahaan. Selain itu juga analisis prospektif dapat berguna untuk menganalisa rencana strategis saat ini akan menghasilkan manfaat yang diperkirakan oleh manajemen perusahaan. Untuk melakukan analisa prospektif, pertama kita harus melakukan proyeksi terhadap laporan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang. Proyeksi laporan keuangan ini dilakukan dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun lalu. Proyeksi laporan laba rugi sari roti dimulai dengan laporan laba rugi, kemudian dilanjutkan dengan laporan posisi keuangan dan arus kas. Proses proyeksi laba rugi dimulai dengan pertumbuhan yang diharapkan, sehingga disarankan untuk para investor menjual saham sari roti bagi yang sudah memiliki dan tidak membeli saham sari roti apabila belum memiliki saham sari roti sebelumnya, karena saham tergolong tinggi atau overvalued dan memiliki kemungkinan untuk mengalami penurunan harga ke depannya. Baik teman-teman, itulah ringkasan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.